Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit, gelombang serangan kekerasan melanda. Hanya dalam 1 jam, kedua belah pihak bertarung ribuan ronde. Cukuangseng menunjukkannya, dan pilar cahaya yang kaya menyembur dari ujung jarinya, membawa kekuatan tak terbatas dan membombardir hantu tingkat raja yang di depan. Pilar cahaya menembus ruang, menghancurkan udara di sepanjang jalan, dan menghantam ke bawah. Hantu tingkat raja meninju dengan pukulan backhand, dan energi kematian yang kaya berkumpul di tinjunya, mengembun menjadi penghalang tebal. Saat berikutnya, pilar cahaya itu jatuh dan bertabrakan dengan tinju. Sebelum suara keras itu menyebar, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Kecepatan Cukuangseng secepat guntur, dan dalam sekejap, dia muncul di depan hantu tingkat raja. Dia melihat ekspresi yang agak ketakutan dan lalu meninju tanpa ragu-ragu. Udara pun meledak, dan saat cahaya hitam tinju keluar, tinjunya tampak berubah menjadi batu nisan, lalu menghantamnya dengan keras. Hantu tingkat raja melihat ke langit saat meraung, lalu mulutnya terbuka lebar, dan semburan energi kematian keluar darinya. Tinju Cukuangseng jatuh dan menghantam aliran energi kematian dengan keras. Riak kekuatan yang mengerikan berdampak dan secara langsung menghancurkan aliran energi kematian menjadi beberapa bagian. Sekarang tubuhnya setara dengan batu nisan suci itu. Jadi kekuatan fisik murni pun sebanding dengan seni bela diri Huan Huang yang kuat. Setelah menghancurkan aliran energi kematian, serangan Cukuangseng tidak berhenti. Cahaya dan bayangan kakinya muncul lagi, berubah menjadi hantu batu nisan yang tertinggal. Saat berikutnya, dia menendang dengan keras, lalu mengenai dada hantu tingkat raja. Saat benturan suara daging yang sangat pelan terdengar, dan tubuh hantu tingkat raja terlempar ke belakang seperti karung pasir. Tubuh hantu tingkat raja menghantam gunung dengan keras. Gunungnya yang tampak kokoh itu berubah menjadi reruntuhan seketika. Ayo lagi, teriak Cukuangseng pelan, dan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Sesaat kemudian, suara angin kencang bergema di langit, dan Cukuangseng bergegas keluar dengan kepala menghadap ke bawah. Pembunuh naga hutan belantara hebat, dia menampar dengan satu telapak tangan, dan suaranya yang sangat dingin bergema di seluruh dunia. Aura kuno yang menakjubkan menyapu darinya, dan sebuah telapak tangan besar dengan cepat muncul. Tangan raksasa itu ditutupi dengan garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini terus bergerak, seolah-olah memiliki semacam spiritualitas. Hal yang paling menarik perhatian adalah kelima jari tangan raksasa itu telah berubah menjadi warna kristal. Dengan cahaya mengalir di dalamnya, dan ada naga kuning kuno yang berlarian di sekelilingnya. Tentunya, bagi dia yang memiliki kekuatan yang sangat kuat saat ini, cukup menggunakan pembunuh naga hutan belantara hebat sampai puncaknya. Naga liar itu berlarian, dan auman naga yang rendah seperti terdengar di langit. Makhluk-makhluk dalam jarak puluhan ribu kaki gemetar mendengar auman naga itu. Tangan pembunuh naga itu turun dan melepaskan tembakan yang menghancurkan bumi ke reruntuhan. Batu-batu besar itu langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Tanah runtuh saat ini membentuk lubang besar di tanah. Terlihat tubuh besar di dalam lubang besar yang tampak seperti hantu tingkat raja. Pada saat ini, nafas orang tersebut sebagian besar terasa lesu. Jelas sekali bahwa dia telah menderita banyak kerusakan dalam konfrontasi semacam itu. Kamu terlalu sombong sebelumnya. Sekarang aku akan mengajarimu apa artinya menjadi gila. Cukuangseng tertawa keras, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih bahu hantu tingkat raja.
dan langsung mengangkatnya keluar dari lubang raksasa. Dengan jentikan lengannya, hantu tingkat raja itu kembali terjatuh, menciptakan lubang yang dalam di tanah di kejauhan. Tunjukkan padaku lagi, kenapa kamu tidak menjadi gila? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menghajarmu sampai mati. Ketika semua orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka hanya berubah menjadi batu dan melihat segala sesuatu dengan wajah kusam. Anak ini terlalu kejam. Dia benar-benar memperlakukan hantu tingkat raja sebagai mainan dan melemparkannya sesuka hatinya. Wajah yang mulia Huan Yuan berkedut dan matanya penuh ketakutan. Dia memandang Chu Guangsheng yang terus-menerus menghancurkan kawah besar ke tanah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bocah ini hanya seorang maniak yang kejam. Tapi itu adalah hantu tingkat raja. Orang tua yang bersembunyi di dalam tubuh Chu Guangsheng juga sedikit terkejut. Anak ini jelas bisa menggunakan cara yang lebih rapi untuk menghadapi hantu tingkat raja. Tapi sekarang dia harus menggunakan cara kekerasan seperti itu. Apakah kamu gila? Kenapa kamu tidak menjadi gila di depanku? Setiap kali Chu Guangsheng mengatakan sesuatu, dia akan menghancurkan hantu tingkat raja. Pada akhirnya, hantu tingkat raja tidak lagi seperti hantu sebelumnya. Kulit dan dagingnya terkoyak, dan darah putih keabuan mengalir ke seluruh tanah, mengubah bumi menjadi lautan darah. Cukup. Hantu tingkat raja yang sangat marah itu meraung dengan gila. Sebelum dia selesai berbicara, gelombang yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya, menyebabkan Chu Guangsheng merasakan gelombang aura yang sangat berbahaya di dalam hatinya. Anak kecil, orang ini akan meledakkan dirinya sendiri, teriak lelaki tua itu dengan kaget. Seluruh tubuh Chu Guangsheng menjadi gelisah, dan dia mengangkat kepalanya melihat ke depan. Pada saat ini, wajah hantu tingkat raja menjadi hijau seperti air. Karena kemarahannya yang ekstrim, seluruh tubuhnya bergetar, dan gelombang aura yang sangat ganas keluar dari tubuhnya. Sial, aku belum pernah dipermainkan sebelumnya, dia berseru kaget. Mendengar kata-kata ini, jiwa lelaki tua itu bergetar, dan garis hitam muncul di wajahnya. Orang ini benar-benar menganggap perilaku kekerasan sebelumnya sebagai lelucon. Lari, keluar dari sini, teriak lelaki tua itu dengan mendesak. Chu Guangsheng tidak berani ragu dalam sejenak. Dengan lambaian lengan bajunya dan jubahnya, dia langsung menjemput Li Fei dan yang lainnya, dan bergegas keluar dari museum makam penjaga. Melihat ini, Yang Mulia Huan Yuan juga merasa ngeri. Dan bersama dengan gadis kecil dari kerajaan roh, mereka melarikan diri dengan panik keluar museum. Kalian semua mati bersama. Hantu tingkat raja itu tertawa berbahak-bahak. Tubuhnya yang panjang hampir 10.000 kaki mengembang dengan cepat dan akhirnya meledak. Suara keras datang dan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyapu. Dengan cepat menenggelamkan ruang dalam radius 10.000 kaki dan terus menyebar ke daerah sekitarnya. Ekspresi Chu Guangsheng tiba-tiba berubah saat dia melihat gelombang kejut ledakan yang mendekat dengan cepat. Menghadapi kekuatannya begitu menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia akan terluka parah. Bagaimanapun, ini adalah penghancuran diri dari hantu tingkat raja. Dalam keputusasaan, tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke tanah. Batu nisan itu muncul kembali dan melayang di langit. Dengan pemikiran di benak Chu Guangsheng, 5 rantai ditembakkan dari batu nisan dan dimasukkan ke dalam tanah. Saat berikutnya, cahaya meledak membentuk penghalang pertahanan yang besar. Saat penghalang terbentuk, Chu Guangsheng, Liu Fei dan yang lainnya bergegas keluar lalu bersembunyi dalam penghalang. Tunggu sebentar. Yang Mulia Huan Yuan berteriak dengan mendesak dan bergegas menuju penghalang. Pergilah.
Cukuangseng mengangkat kelopak matanya dan berteriak pada lelaki tua yang tidak pernah baik padanya ini. Saat suaranya jatuh, angin kencang tertiup, langsung menerbangkan Yang Mulia Huan Yuan yang sedang menyerang. Saat berikutnya, gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan hantu tingkat raja menenggelamkan dunia. Di bumi kuno, gelombang kejut yang sangat dahsyat melanda, menyapu seluruh gunung di sepanjang jalan, meninggalkan lubang besar yang dalam. Penghalang besar yang menyelimuti seluruh museum pecah menjadi retakan kecil pada saat ini. Begitu retakan muncul, retakan itu menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap, retakan tersebut menyebar ke seluruh sudut penghalang. Pada saat ini, penghalang itu bergetar hebat dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Akhirnya, seluruh penghalang itu meledak sepenuhnya, membuat aura kekerasan yang memenuhi dunia ini semakin menakutkan. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan nafas, dunia yang semarak ini berubah menjadi reruntuhan dan semua makhluk hidup musnah. Setelah sekian lama, fluktuasi kekerasan berangsur-angsur menghilang, meninggalkan dunia yang kacau balau. Energi kematian yang awalnya diblokir saat ini menderu dari segala arah, membanjiri dunia. Di antara rentuan, batuk yang keras tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh yang terluka parah berdiri. Ada darah di sudut mulut Cukuangseng. Dia menatap dirinya dengan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Pemandangan yang menghancurkan sebelumnya sungguh terlalu menakutkan. Bahkan jika dia memikirkannya sekarang, dia masih merasa jantungnya berdebar kencang. Apakah kamu baik-baik saja? Dia berbalik, memandang Liu Fei dan yang lainnya. Masih ada satu nafas tersisa. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Beberapa saat yang lalu, dia mengira tidak dapat bertahan hidup. Dan tubuh serta pikirannya diselimuti ketakutan. Setelah nyaris lolos dari kematian pada saat ini, pikirannya yang tegang tiba-tiba menjadi rileks, dan dia hampir tidak dapat berdiri karena kekurangan kekuatan. Saat semua orang sedang berduka cita, suara retakan yang jelas dan tajam tiba-tiba terdengar, membuat hati Cukuangseng langsung bergetar. Dia buru-buru melihat retakan menyebar di batu nisan misterius yang melindungi mereka. Penghancuran diri yang mengerikan, kata Cukuangseng dengan kaget. Dia telah melihat begitu kekuatan batu nisan hitam ini, tapi sekarang benda sekuat itu dirusak oleh gelombang kejut penghancuran dari hantu tingkat raja. Begitu dia memikirkannya, batu nisan hitam berukuran 10.000 kaki segera menyusut dengan cepat dan dipegang di tangannya. Benda ini tidak dapat digunakan dalam beberapa waktu. Cukuangseng melihat kecelah halus di batu nisan saat bergumam. Hanya setelah batu nisan ini benar-benar sembuh, barulah dia dapat mengaktifkannya kembali. Jika tidak, akan menimbulkan kerusakan yang serius pada batu nisan tersebut. Apakah hantu tingkat raja itu sudah mati? Mata cantik Liu Fei berkedip saat dia melihat ke tempat di mana hantu tingkat raja itu meledak. Mendengar ini, Cukuangseng menyingkirkan batu nisan, lalu mengalihkan pandangannya ke sana. Setelah beberapa saat, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Itu belum tentu. Dia tidak secara naif berpikir bahwa dialah alasan mengapa hantu tingkat raja itu menghancurkan diri. Seperti monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun. Pasti orang cerdas dan berpengalaman. Bagaimana dia bisa benar-benar kehilangan akal sehatnya? Benar, orang itu mungkin belum mati. Cahaya dan bayangan melayang keluar dari tubuh Cukuangseng dan melayang di depan semua orang. Senior, apa maksudmu dengan ini? Liu Fei bertanya. Mendengar ini, lelaki tua dengan sedikit penyesalan berkata, jika prediksiku benar, orang itu seharusnya menggunakan kedok penghancuran diri untuk memisahkan sinar jiwanya untuk melarikan diri ke suatu tempat. Setelah mendengar kata-kata ini,
Ekspresi Liu Fei dan yang lainnya berubah drastis. Kekuatan mereka terhadap hantu tingkat raja telah menembus jauh ke dalam tulang mereka. Sekarang, tiba-tiba mendengar bahwa hantu tingkat raja telah melarikan diri. Tentu saja mereka sedikit ketakutan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Jika orang itu melakukan hal seperti ini, meskipun dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia akan menderita kerusakan yang sangat besar. Dia tidak akan dapat pulih dalam beberapa ratus tahun." Setelah mendengar ini, Liu Fei dan yang lainnya diam-diam menarik nafas lega, dan hatinya yang tegang perlahan menjadi rileks. Dengan cara ini, mereka bisa dianggap aman. "Senior, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh?" Cukuang Seng ragu-ragu lalu berkata. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip seolah dia memahami sesuatu. Namun dia tidak langsung menjawab, tapi melihat ke arah Yanlo dan yang lainnya. "Hahaha, aku akan pergi segera. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan." Yanlo menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, lalu berbalik dan pergi bersama Xi Feng. "Senior, bolehkah aku bertanya sekarang?" kata Cukuang Seng dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Lengan bajunya digulung dan angin kencang tertiup, langsung menghantam tanah di kejauhan. Jeritan terdengar, dan sosok tubuh pucat muncul dari tanah. "Yang Mulia Huan Yuan." Cukuang Seng terkejut. Dia melihat ke lubang yang dalam di bawah dan kemudian bereaksi. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Orang tua ini sungguh cerdik dan sebenarnya bersembunyi jauh di bawah tanah selama ledakan sebelumnya. "Senior Huan Yuan, kemampuanmu mengebor lubang jauh lebih baik daripada kekuatanmu," kata Cukuang Seng sambil tersenyum. Namun, saat senyumannya terlihat di mata Yang Mulia Huan Yuan, senyuman itu terlihat sangat jelek, membuat wajahnya terbakar. "Apa? Jika kamu tidak ingin pergi, apakah kamu ingin aku mengantarkanmu keluar secara pribadi?" kata Cukuang Seng dengan suara dingin. Tubuh Yang Mulia Huan Yuan gemetar, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan langsung buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Dia tampak sangat panik, seolah-olah dia takut Cukuang Seng tiba-tiba mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kemana gadis kecil dari kerajaan roh itu? Cukuang Seng melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Dalam jangkauan indera spiritualnya, dia tidak menemukan aura gadis kecil itu. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, gadis kecil itu musnah seluruhnya, bahkan tanpa ada sisa nafas. Kedua, gadis kecil itu menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri dari sini. Lupakanlah. Cukuang Seng menggelengkan kepalanya, lalu berhenti memikirkan hal ini. Terlepas dari kemungkinan itu tidak ada hubungannya dengannya. "Senior," dia menoleh untuk melihat orang tua itu dan berkata lagi. Mendengar itu, lelaki tua itu memandangnya sambil berpikir. "Yang ingin kamu tanyakan adalah tentang makam dewa dan iblis, kan?" Tubuh Cukuang Seng langsung gemetar. Dia menatap lelaki tua itu tanpa menyangka apapun. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Senior, bagaimana kamu tahu?" Mata lelaki tua itu tertuju pada dadanya. Dia membuka mulutnya dan sepertinya ada jejak nostalgia dalam wajahnya. "Meskipun tubuhku sudah lama berada jauh dari makam dewa dan iblis, aku masih bisa mengenali beberapa hal." Dan dia mengerti maksud perkataan lelaki tua itu. Hal yang dia maksud adalah kunci misterius yang di tubuhnya. Agar adil bagi senior, yang ingin ditanyakan junior ini memang tentang kuburan para dewa dan iblis, kata Cukuang Seng dengan suara yang dalam. Tujuan terbesar perjalanannya adalah untuk mempelajari informasi sebanyak-banyaknya tentang makam dewa dan iblis. Dan lelaki tua di depannya tidak diragukan lagi adalah orang terbaik.
yang bisa memberikan tentang informasi ini. Terima kasih.